Hai guys, ya ketemu lagi bersama aku. Jadi di video kali ini aku bakalan podcast atau ya ngobrol-ngobrol santai mengenai sistem matrilineal dan patrilineal yang ada di Indonesia. Nah, jadi nanti itu akan ada 3 narasumber yang pastinya spesial banget nih, yang bakalan aku ajak ngobrol-ngobrol bareng. Langsung saja, tanpa lama-lama kita langsung sapa narasumber kita. Halo semuanya, selamat datang di acara podcast pada hari ini. Boleh kalian say hi dan kenalin diri kalian masing-masing dulu. Halo, perkenalkan nama saya Denisa Padira. Halo semuanya, nama saya Faza Muhammad Bani Haryanto. Halo semuanya, saya Rafka Falipi Ardiansyah. Ya, apa kabarnya nih kalian sekarang? Alhamdulillah baik. Oke guys, jadi kali ini itu kita bakalan podcast atau ya ngobrol-ngobrol santai aja kali ya mengenai sistem matrilineal dan patrilineal yang ada di Indonesia nih. Pastinya kalian juga udah pada tahu ya kalau negara kita ini adalah negara dengan keragaman budaya yang sangat amat kaya. Terdiri dari suku bangsa dengan tradisi, adat istiadat, dan sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Nah, jadi di antara sistem kekerabatan ini itu ada 2 sistem yang utama yang dianut oleh berbagai suku yang ada di Indonesia nih, yaitu sistem matrilineal dan patrilineal. Nah, jadi itu dia yang bakalan kita akan bahas. Nah, jadi Den, menurut kamu nih, apa sih sistem matrilineal dan patrilineal itu? Jadi, matrilineal adalah sistem sosial di mana garis keturunan, warisan, dan identitas keluarga dilusuri melalui garis ibu. Sebaliknya, matrilineal adalah sistem sosial di mana garis kelurusan dan warisan melalui ayah. Kira-kira apa sih perbedaan dari sistem matrilineal dan patrilineal itu? Jadi, matrilineal dalam warisan, matrilineal pada properti dan kekayaan biasanya diwariskan dari ibu ke anak perempuan, sedangkan pada matrilineal diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Dan setahu aku juga ya soal sejarahnya nih, katanya sistem matrilineal itu pada awalnya itu dari sistem pertanian dan juga sistem pengolahan sumber daya. Jadi di beberapa masyarakat agraris itu di mana tanah dan sumber daya itu dikelola oleh perempuan. Nah, dari situ sistem matrilineal pun mulai terus berkembang gitu. Nah, jadi memungkinkan perempuan untuk mewariskan seluruh kekayaannya kepada anak-anaknya melalui jalur keturunan ibunya. Nah, kalau soal sejarah dari sistem patrilineal, itu tuh katanya pada zaman dahulu di banyak peradaban kuno kayak Mesir, Yunani, dan juga Roma, sistem patrilineal itu menjadi dasar struktur sosial dan hukum. Jadi dalam masyarakat ini cuman laki-laki yang biasanya ngewarisin harta kekayaan, gelar atau hak-hak istimewanya kepada anak-anaknya gitu. Itu aja sih yang aku tahu soal singkat tentang sejarahnya. Lalu Faza nih, kalau misalkan penyebarannya di negara Indonesia itu gimana sih? Jadi mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti sistem patrilineal, diperkirakan sekitar 85-90%. Ini mencakup sebagian besar suku-suku di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan lain-lain. Sedangkan pada sistem matrilineal lebih jarang diikuti oleh sekitar 10-15%. Contoh suku Minangkabau yang merupakan salah satu masyarakat matrilineal yang terbesar di dunia. Kira-kira ada nggak sih penyebarannya 2 sistem itu di negara lain? Di beberapa negara lain pun memiliki sistem matrilineal dan patrilineal. Negara yang memiliki sistem matrilineal yaitu Afrika dan Amerika Utara. Sedangkan sistem patrilineal mendominasikan di India, Tiongkok, dan sebagian besar dari Eropa.
Raka, nih, pastinya kan sistem matrilineal dan patrilineal itu punya kelebihan dan kelemahannya. Nah, jadi apa sih kelebihan dan kelemahannya itu? Jadi, kelebihan pada sistem matrilineal, kekuatan perempuan dalam keluarga, dalam pengambilan keputusan keluarga. Kelemahannya pada ketegangan gender bagi laki-laki yang merasa kehilangan kekuasaan dalam keluarga. Lalu, ada juga kelebihan dari sistem patrilineal yang mendukung peran laki-laki yang kuat. Dengan begitu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan dalam keluarga. Untuk kelemahannya mengurangi peran perempuan dalam keluarga yang dapat mengarah pada ketidaksetaraan gender dan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Kalau menurut pendapat kalian nih ya, kira-kira kalian itu lebih memilih sistem matrilineal atau patrilineal? Saya lebih memilih matrilineal karena kekerabatan memulai di garis perempuan. Kalau saya lebih memilih patrilineal karena patrilineal menarik garis keturunan ayah dari anak laki-laki. Kalau saya lebih memilih patrilineal karena bisa menurunkan keturunan warisan yang diturunkan kepada saya. Kalau aku sih, aku lebih netral aja di antara keduanya. Aku pengen cari titik keadilan dan titik keseimbangannya di antara dua sistem itu. Dan pastinya juga aku bakalan pikirin ini lebih jernih lagi buat masa depan aku nanti yang bakalan datang di kemudian hari. Ya, sepertinya pembahasan kita sekarang mengenai sistem matrilineal dan patrilineal aku akhiri sampai sini aja. Aku benar-benar ngucapin banyak-banyak terima kasih ya kepada kalian bertiga karena kalian udah mau hadir di acara podcast dan mau ngobrol bareng sama aku. Dan aku juga benar-benar ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya karena sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Baik, aku tutup acara podcast kali ini. Bye semuanya, dah!